Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Kilatan lampu blitz kamera terasa menusuk mata. Tapi aku sudah lama terlatih untuk tidak berkedip. Denting gelas kristal yang beradu dan alunan musik jazz yang mengalun mewah menjadi latar dari riuh rendah suara orang-orang penting yang saling melempar pujian. Ini adalah malam suamiku. Pesta ulang tahun ke-10 perusahaannya, Bima Perkasa Group. Aku, Rania, berdiri di sampingnya. Panggung sandiwara ini adalah duniaku selama 1 dekade terakhir. Gaun sutra berwarna champagne yang membalut tubuhku terasa seperti kostum yang pas, namun sedikit mencekik di leher. Rambutku disanggul sempurna. Riasanku tak bercela. Aku adalah Nyonya Bima Adijaya, aksesori pelengkap kesuksesan seorang pebisnis jenius. Bima, selamat. Visimu benar-benar luar biasa. Seorang pejabat menepuk bahunya. Bima tertawa. Tawa renyah yang selalu bisa memikat siapa saja. Terima kasih, Pak. Tapi ini semua juga berkat dukungan tim yang hebat, katanya, sambil merangkul pinggangku. Dan tentu saja, istri saya yang luar biasa, Rania. Aku tersenyum. Senyum yang sudah kuhafal di luar kepala. Senyum 3. Hangat dan penuh syukur. Para tamu bertepuk tangan. Aku melihat Bima dari sudut mataku. Matanya bersinar di bawah lampu kristal, memancarkan arogansi dan kepuasan diri. Pinggangku dirangkul erat, bukan pelukan mesra, tapi pelukan kepemilikan. Seolah berkata, lihat, aku punya segalanya. Perusahaan sukses, dan istri yang cantik. Pesta ini adalah panggung sandiwaranya, dan dia adalah bintang utamanya. Namun, di balik senyum 3 itu, sesuatu di ulu hatiku terasa mengganjal. Perasaan ini sudah hadir beberapa bulan terakhir. Awalnya hanya bisikan kecil, tapi kini menjelma menjadi firasat buruk yang pekat. Bima memang selalu sibuk, tapi kesibukannya 6 bulan terakhir terasa berbeda. Rapat-rapat yang tak kunjung usai, perjalanan bisnis mendadak di akhir pekan, dan aroma parfum wanita yang samar, selalu aroma yang sama, aroma gardenia yang manis, yang kadang tertinggal di kerah kemejanya saat aku mengambilnya untuk dicuci. Stres pekerjaan. Begitu alasannya setiap kali aku mencoba bertanya mengapa ia pulang larut dengan tatapan kosong. Kamu terlalu banyak berpikir, Ran. Urus saja rumah. Begitu jawabannya ketika aku menyinggung soal keuangannya yang tampak sedikit berantakan, sesuatu yang ironis, karena akulah yang diam-diam mengurus pembukuan pribadinya yang rumit. Malam ini, firasat itu semakin kuat. Saat kami berjalan menyapa tamu, Bima melepaskan rangkulannya. Sambil terus tersenyum dan menyalami seorang klien, tangan kirinya meraih ponsel di saku celananya. Gerakan yang sangat halus, nyaris tak terlihat. Aku memperhatikannya. Dia memiringkan tubuhnya sedikit, menjauhkanku dari pandangan ke layar ponselnya. Ibu jarinya bergerak cepat, mengetik balasan. Seringai tipis, sangat tipis, muncul di bibirnya. Seringai yang bukan ditujukan untuk tamu di depannya. Mas, panggilku pelan. Saat ada jeda. HM? Jawabnya. Matanya masih terpaku pada layar sebelum menguncinya dan memasukkannya kembali ke saku. Kamu terlihat sibuk sekali. Bahkan di pestamu sendiri. Kataku, mencoba terdengar ringan. Bima menoleh padaku. Senyum hangat yang tadi ia tunjukkan pada para tamu langsung lenyap. Yang tersisa adalah tatapan dingin dan tak sabar. Tentu saja aku sibuk. Rania, ini acaraku. Jangan mulai, ya. Nikmati saja pestanya. Nada bicaranya yang tajam dan meremehkan itu seperti tamparan kecil. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi saat kami sedang tidak diawasi. Aku mengangguk, kembali memasang senyum 3. Tapi di dalam, hatiku mencelos. Aku permisi ke toilet, lebih tepatnya untuk mencari udara segar. Pesta ini terasa menyesakkan. Sambil berjalan melewati kerumunan, mataku tanpa sengaja menyapu ruangan. Dan di sanalah aku melihatnya. Di sudut dekat bar, seorang wanita bergaun merah marun yang mencolok sedang tertawa. Kepalanya miring ke belakang, memperlihatkan leher jenjangnya. Dia cantik, dengan cara yang agresif dan mencolok.
Dia tampak seperti model sampul majalah. Aku mungkin tidak akan memperhatikannya jika saja dia tidak sedang menatap lurus ke arah Bima. Aku berhenti. Bima, yang merasa aku sudah pergi, kini berdiri sendirian sejenak. Dia mengambil segelas whisky dari nampan pelayan. Lalu, dia mengangkat gelasnya sedikit. Gerakan itu tidak ditujukan pada siapapun di dekatnya. Itu adalah isyarat yang diarahkan ke seberang ruangan. Ke arah wanita bergaun merah itu. Wanita itu, yang kusadari bernama Selin, rekanan baru yang Bima ceritakan sambil lalu, tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya sebagai balasan. Itu bukan sekadar sapaan sopan antar tamu. Itu adalah tatapan intim. Sebuah pemahaman bersama. Sebuah rahasia yang dibagikan di tengah keramaian. Dan saat itulah aku menciumnya. Saat seorang pelayan lewat, aroma yang sama persis dengan yang sering menempel di kemeja Bima tercium. Gardenia. Aku menoleh. Tapi pelayan itu membawa nampan berisi udang. Aroma itu bukan darinya. Aroma itu datang dari arah Selin. Jantungku seperti diremas. Firasat buruk yang selama ini hanya mengambang kini mendarat telak di dadaku. Dingin, berat, dan menyakitkan. Pesta masih berlangsung meriah. Musik jazz masih mengalun. Tapi bagiku, semua suara itu mendadak hening. Yang tersisa hanyalah detak jantungku sendiri, yang berdentu memperingatkan bahwa malam ini, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesta akan segera berakhir. Perjalanan pulang adalah sebuah simulator kematian. Di dalam kabin mewah mobil sedan kami, yang biasanya diisi obrolan ringan atau musik klasik, kini hanya ada keheningan. Keheningan yang begitu pekat dan berat. Rasanya seperti menekan dadaku hingga sulit bernapas. Bima menyetir terlalu cepat. Rahangnya mengeras. Dan buku-buku jarinya memutih di roda kemudi. Aku tahu dia marah. Mungkin marah karena aku merusak malam sempurnanya dengan wajah muramku. Atau mungkin, dia marah karena harus meninggalkan dia. Aroma gardenia itu seolah menempel di indera penciumanku. Mengalahkan aroma kulit mahal interior mobil. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya menatap lampu-lampu jalanan Jakarta yang berlari kabur di kaca jendela. Terasa seperti air mata yang tak bisa kutumpahkan. Begitu tiba di rumah megah kami, Bima membanting pintu mobil. Aku masih ada email mendesak. Jangan tunggu aku, katanya singkat. Melonggarkan dasi sambil berjalan cepat. Bukan ke kamar tidur kami. Tapi ke ruang kerjanya. Aku mengangguk pada kegelapan. Tentu saja. Email. Selalu ada email di jam-jam mustahil yang menantinya. Aku melangkah ke kamar tidur utama kami sendirian. Ruangan itu terasa dingin dan kosong. Istana yang kubangun di atas pondasi kebohongan. Dengan gerakan mekanis seperti robot, aku melepaskan gaun sutra yang mencekik itu. Aku menanggalkan anting berlian dan kalung yang terasa seperti rantai. Kostum Nyonya Bima Adijaya telah kulepaskan. Di depan cermin kamar mandi, aku menatap pantulan diriku. Rania, seorang wanita berusia 30-an, dengan mata lelah yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Rahasia suaminya, dan rahasia kekuatanku sendiri yang selalu ia remehkan. Aku membasuh wajah, menghapus sisa-sisa riasan pesta. Aku mencoba tidur. Tapi bagaimana bisa tidur ketika hatimu berdebar begitu kencang? Menyuarakan alarm bahaya? Jam di dinding berdetak. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pukul 3 dini hari. Bima belum juga masuk ke kamar. Kecemasan yang tadinya hanya firasat kini telah bermetastasis menjadi teror yang dingin. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus tahu. Dengan kaki telanjang, aku menyusuri lantai marmer yang dingin. Rumah itu sunyi senyap. Aku berjalan menuju sayap barat, tempat ruang kerja Bima berada. Pintunya sedikit terbuka. Cahaya dari lampu meja di dalamnya menyorot keluar, memotong kegelapan koridor. Aku mendorong pintu itu perlahan. Bima tidak sedang bekerja. Dia tertidur di sofa kulit berwarna coklat tua. Pulas. Kemeja putihnya sudah kusut dan 3 kancing teratasnya terbuka. Aroma whisky tercium kuat bahkan dari jarak 3 meter. Dia pasti langsung minum begitu masuk ruangan ini. Dan di sana, di atas meja mahoni yang kokoh,
Di samping gelas whisky yang telah kosong ponselnya. Ponsel yang sama dengan yang ia genggam posesif di pesta tadi. Aku menahan napas. Aku berdiri mematung, mendengarkan dengkuran pelannya yang teratur. Kemudian, keajaiban, atau mungkin kutukan, terjadi. Layar ponsel itu menyala. Sebuah notifikasi baru saja masuk. Jantungku seperti melompat ke tenggorokan. Ini adalah garis batas yang selama ini tak berani kulintasi. Privasi adalah benteng terakhir kami. Tapi Bima sudah lama meruntuhkan benteng itu berkeping-keping. Hanya aku yang pura-pura tidak menyadarinya. Perlahan, aku melangkah masuk. Aku bergerak tanpa suara. Aku mendekati meja. Mataku terpaku pada layar yang menyala itu. Notifikasi di layar kunci. Dari Selin. Pestanya sukses. Sayang. Tapi aku lebih suka pesta kita setelah ini. Kapan? Wajah dengan sebelah mata mengedip. Pesan itu dikirim 1 menit yang lalu. Pukul 3.15. Bile panas naik ke kerongkonganku. Jadi wanita itu masih terjaga. Menunggunya. Tanganku gemetar hebat saat meraih ponsel itu. Aku menyentuh layar. Wajah Bima yang sedang tidur tidak akan bisa membuka kuncinya. Ponsel itu meminta kata sandi. Aku menarik napas. Aku harus berpikir. Ulang tahunnya? Gagal. Ulang tahunku? Gagal. Hari jadi kami? Gagal. Tentu saja. Semua itu tidak penting baginya. Lalu aku teringat sesuatu. Sesuatu yang hanya aku yang tahu. PIN yang kugunakan untuk mengatur brankas pribadinya. Yang berisi dokumen-dokumen paling rahasianya. PIN yang kuatur atas permintaannya. Yang dia anggap sebagai kode keberuntungannya. Aku mengetik. 1010. Klik. Ponsel itu terbuka. Tanganku mendingin. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ponsel itu langsung membuka aplikasi pesan. Percakapan dengan Selin. Ratusan pesan. Istrimu terlihat kusam malam ini. Gaun itu membuatnya tampak tua. Balasan Bima, dikirim dari pesta tadi. Sabar, sayang. Dia tidak akan curiga apa-apa. Dia terlalu bodoh untuk itu. Fokus saja pada hadiah yang akan kuberikan padamu besok. Terlalu bodoh. Aku terduduk di kursi kerja Bima. Kakiku tak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku terus menggulir. Pesan-pesan vulgar. Rencana-rencana kotor. Janji liburan ke Maladewa yang katanya perjalanan bisnis solo. Foto-foto mesra yang mereka tukar. Rasa mual menyerangku. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku harus melihat semuanya. Dengan jari-jari yang kaku, aku keluar dari aplikasi pesan dan membuka galeri foto. Ada folder tersembunyi, tentu saja. Dan kata sandinya sama. 1010. Isinya adalah neraka. Bukan hanya foto, tapi juga video. Selin. Di kamar tidur kami. Di atas spray sutra yang kupilih. Dia mengambil video dirinya sendiri, mengenakan salah satu lingerieku, tertawa ke arah kamera. Video lain. Bima sedang menuang sampahnya untuknya. Di apartemen, klien, di pusat kota. Apartemen yang sama yang Bima katakan dia gunakan untuk transit jika rapat selesai terlalu malam. Dan foto-foto. Puluhan foto. Bima mencium leher Selin. Bima tersenyum. Senyum tulus, bahagia, dan bebas. Senyum yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan padaku. 10 tahun pernikahanku, kesetiaanku, dukunganku semua terasa seperti lelucon yang kejam. Aku bukan hanya dikhianati. Aku dihina. Terlalu bodoh. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Lebih menyakitkan daripada gambar-gambar cabul di layar. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia meremehkanku. Dia menganggapku tidak ada. Sesuatu dalam diriku retak. Lalu pecah. Lalu hancur berkeping-keping. Tapi dari kepingan-kepingan itu, sesuatu yang baru muncul. Bukan kesedihan. Bukan air mata. Itu adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin, jernih, dan setajam silet. Aku menatap Bima yang masih tertidur di sofa.
mendengkur tanpa sadar bahwa dunianya baru saja akan berakhir. Dengan hati-hati, aku meletakkan ponsel itu kembali di atas meja, persis di tempatnya semula. Aku menguncinya. Aku menghapus jejakku. Aku berjalan keluar dari ruang kerja, menutup pintu tanpa suara. Hatiku mungkin hancur. Tapi otakku tidak pernah bekerja sejernih ini. Aku tidak kembali ke kamar. Aku pergi ke ruang kerjaku sendiri, ruangan kecil di sebelah dapur yang Bima anggap sebagai tempat hobi. Tempat di mana aku, si ibu rumah tangga bodoh, sebenarnya menjalankan setengah dari perusahaannya. Fajar akan segera tiba. Dan aku tahu persis apa yang akan kulakukan. Kemarahan yang dingin adalah bahan bakar yang luar biasa. Saat fajar pertama menyemburat di langit Jakarta, mengubah kegelapan pekat menjadi abu-abu kelam, aku tidak sedang menangis. Aku sedang bekerja. Di ruang kerjaku yang sempit, ruangan yang Bima sebut, tempat Rania main masak-masakan, karena letaknya di sebelah dapur, aku duduk di depan laptop lamaku. Laptop ini adalah satu-satunya teknologi di rumah yang tidak dia belikan, dan karena itu, dia tidak pernah peduli untuk memeriksanya. Disinilah, selama 5 tahun terakhir, ibu rumah tangga bodoh, ini menjadi arsitek tak terlihat dari separuh kesuksesan Bima Perkasa Group. Aku yang merancang sistem backup cloud terenkripsi yang dia banggakan di depan investor. Aku yang menyusun presentasi data keuangan yang memenangkan tender-tender besar. Aku yang memelihara hubungan, melalui email dan telepon, dengan klien-klien kunci yang lebih suka berurusan dengan asisten pribadi Bima yang efisien, alias aku, daripada dengan Bima yang arogan. Dan kini, aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dengan jari-jari yang bergerak cepat dan pasti di atas keyboard, aku memulai protokol yang sudah lama kurancang untuk hari seperti ini. Hari kiamat. Aku tidak menghapus. Menghapus itu kekanak-kanakan dan meninggalkan jejak. Aku memindahkan semua data vital, kontrak, daftar klien, proyeksi keuangan kuartal berikutnya, dan yang paling penting, seluruh materi presentasi super rahasia untuk Pak Tio yang harus dibawakan Bima besok lusa. Semuanya sedang dalam proses transfer ke hard drive eksternal terenkripsi yang tersembunyi di laciku. Langkah kedua, aku mengubah kunci. Aku mengakses panel administrator server perusahaan. Kata sandi Bima, kombinasi nama Selin dan tanggal jadi mereka. Betapa menjijikannya, langsung kutembus. Dalam 30 detik, semua kata sandi administrator, termasuk akses backupnya, diubah. Diubah ke algoritma rumit berdasarkan tanggal dan jam penemuanku akan video di kamar tidur kami. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia tebak. Aku sedang mengunci sang raja dari kerajaannya sendiri. Pukul 7.15 pagi. Transfer data selesai. Matahari sudah bersinar penuh. Aku mendengar langkah kakinya yang berat dan gusar di koridor. Dia terbangun. Aku mematikan laptopku, mengambil hard drive itu, dan berjalan keluar. Aku menunggunya di ruang tamu utama. Aku tidak membuatkan kopi. Bima muncul dari ruang kerjanya, mengucek matanya. Kemejanya masih kusut. Rambutnya acak-acakan. Dia tampak marah. Mungkin karena pusing sisa alkohol. Rania, di mana kopiku? Aku ada rapat jam 9. Hardiknya, bahkan sebelum menatapku dengan benar. Aku duduk di sofa tunggal, menatapnya dengan tenang. Aku tidak membuatkannya. Suaraku yang datar menghentikannya. Dia akhirnya fokus padaku. Dia melihat aku sudah berpakaian rapi, bukan piyama, tapi jeans dan blus bersih. Dia melihat mataku yang tidak bengkak karena menangis, melainkan dingin dan jernih. Lalu, matanya jatuh ke meja kopi di antara kami. Di atas meja itu, tergeletak ponselnya. Layarnya menyala, terbuka di galeri foto. Tepat di video Selin yang sedang mengenakan lingerieku. Wajah Bima berubah. Dari kesal karena mabuk, menjadi pucat karena kaget, lalu memerah karena amarah. Beraninya kamu, desisnya. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah tuduhan. Kamu lancang sekali menyentuh barang-barangku. Barang-barangmu? Ulangku. Suaraku nyaris tak terdengar. Video di kamar tidur kita. Bima. Di atas sprei kita.
Dia mengenakan pakaianku. Apa itu juga milikmu? Untuk sesaat, dia tampak terkejut. Dan kemudian, air mata yang kutahan sejak pukul 3 pagi akhirnya jatuh. Bukan tangisan histeris. Ini adalah tangisan duka yang mendalam. Duka atas 1 dekade hidupku yang terbuang sia-sia. Kenapa, Mas? Isaku. Rasa sakit yang sebenarnya akhirnya membuncah. Setelah semua pengorbananku, semua yang kulakukan untukmu dari balik layar. Kenapa kamu menghinaku seperti ini? Bima menatap air mataku. Dan di matanya, aku tidak melihat penyesalan. Aku melihat kelegaan. Dia mengira air mata ini adalah kelemahan. Dia salah besar. Sudah tahu. Aku mendongak. Dia tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Bagus. Akhirnya ketahuan juga. Dia menyugar rambutnya ke belakang. Topengnya yang menawan kini hilang, digantikan oleh wajah aslinya yang kejam. Aku sudah bosan denganmu, Rania. Teriaknya. Suaranya menggema di ruangan berdinding marmer itu. Aku muak. Bosan dengan wajah murungmu yang menyedihkan itu. Bosan dengan sikapmu yang sok suci, seolah kamu lebih baik dariku. Aku terpaku. Bosan? Ya, bosan. Dia mondar-mandir seperti singa yang baru saja dilepaskan. Lihat dirimu. Dia mengayunkan tangannya ke sekeliling rumah mewah kami. Kamu pikir kamu siapa tanpa aku? Kamu punya semua ini karenaku. Mobil, berlian, liburan, semuanya dariku. Dia berhenti di depanku, mencondongkan tubuhnya. Kamu itu cuma ibu rumah tangga bodoh yang kebetulan beruntung menikah denganku. Kalimat itu, ibu rumah tangga bodoh. Kalimat yang sama persis dengan yang dia ketik untuk selingkuhannya tadi malam. Saat itu juga, air mataku berhenti. Rika. Seolah ada keran yang ditutup paksa. Rasa sakit yang membara itu langsung membeku menjadi lapisan es yang tebal. Dia melihat perubahan di mataku. Dia melihatku berhenti menangis. Itu membuatnya semakin marah. Dia ingin aku hancur. Pergi sana kalau berani. Tantangnya. Ambil barangmu dan pergi. Kita lihat. Dia menatapku. Matanya menyipit. Mencari-cari kelemahan yang selalu ia andalkan. Lalu dia mengucapkan kalimat yang akan menghancurkannya. Tapi kamu tidak akan pergi. Desisnya. Suaranya penuh racun dan keyakinan mutlak. Karena kamu tahu, kamu tak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku. Kamu itu benalu. Rania, kamu akan mengemis di jalanan dalam 24 jam. Kamu akan kembali besok pagi, menangis di depan gerbang ini, memohon agar aku menerimamu kembali. Keheningan total memenuhi ruangan. Tantangan itu menggantung di udara. Perlahan, sangat perlahan, aku berdiri. Aku menatap matanya. Pria yang kucintai. Pria yang kini menjadi monster di depanku. Dia mengira telah memenangkan pertarungan ini. Dia mengira kata-katanya adalah pukulan telak yang melumpuhkanku. Padahal, dia baru saja memberiku kunci kebebasanku. Mau kemana kamu? Tanyanya. Sedikit bingung melihat reaksiku yang tenang. Aku menatap lurus ke matanya yang arogan. Ke kamar. Jawabku. Suaraku dingin dan stabil. Mengemasi tasku. Ada keheningan yang aneh setelah aku mengucapkan kata-kata itu. Keheningan yang syarat akan ketidakpercayaan. Bima, yang terbiasa dengan drama, air mata, dan perdebatan panjang, tampak bingung menghadapi ketenanganku. Seringai sombongnya sedikit goyah saat aku berbalik dan berjalan dengan langkah mantap menuju kamar tidur utama kami. Dia mengikutiku. Tentu saja dia mengikutiku. Dia tidak bisa membiarkan aku mendapatkan kata terakhir. Aku masuk ke dalam walk-in closet kami yang luas, ruangan yang lebih besar dari apartemen pertamaku. Ruangan itu adalah kuil kemakmuran Bima, etalase pialanya. Sederet tas Birkin dan Chanel berjajar rapi di rak berkaca. Gaun-gaun adibusana tergantung seperti tentara yang kaku. Laci-laci berisi perhiasan berkilauan di bawah lampu sorot. Bima bersandar di kusen pintu, menyilangkan tangan di depan dada. Seringainya telah kembali,
Lebih lebar, lebih meremehkan. Silakan, katanya. Suaranya mengejek. Ambil semuanya. Ambil tas-tas mahalmu itu. Kamu akan butuh uang cepat, kan? Kamu mungkin bisa menjualnya untuk makan, setidaknya untuk seminggu. Aku mengabaikannya. Tanganku tidak terulur kerak tas. Aku tidak membuka laci perhiasan. Sebaliknya, aku berjongkok. Di sudut paling belakang lemari, di bawah tumpukan kotak sepatu kosong, aku menarik keluar sebuah tas ransel berbahan kanvas pudar. Tas yang kugunakan saat kuliah. Tas yang menemaniku membangun mimpi sebelum aku bertemu Bima. Tas yang dia benci dan pernah menyuruhku membuangnya. Aku mendengarnya tertawa kecil di belakangku. Itu? Kamu serius? Kamu akan membawa barang-barangmu dengan karung goni itu? Aku tidak menjawab. Aku meletakkan ransel itu di atas kursi beludru di tengah ruangan dan mulai mengemas. Bima terus berbicara. Dia tidak bisa diam. Keheninganku membuatnya gugup. Apa yang kamu masukkan, Rania? Buku-buku puisimu yang menyedihkan itu? Oh, jangan lupa album foto pernikahan kita. Kamu bisa melihatnya saat kamu kedinginan di motel murah malam ini. Tanganku bergerak mantap. Aku melewatkan gaun-gaun sutra. Aku mengambil 3 setel jeans. 5 blus katun sederhana. Pakaian dalam yang nyaman. 1 sweater tebal. Sikat gigi. Pasta gigi. Sabun. Ini konyol. Suara Bima mulai meninggi. Ketidakacuhanku membuatnya marah. Kamu sedang mempermalukan dirimu sendiri, Rania. Berhentilah dengan drama ini dan buatkan aku kopi. Aku berhenti sejenak. Aku mengambil laptopku dari ruang kerja kecilku tadi pagi, dan kini aku memasukkannya dengan hati-hati ke dalam kompartemen khusus di ransel itu. Lalu, aku meraih benda yang paling penting. Hard drive eksternal berwarna hitam, seukuran telapak tangan. Benda yang berisi seluruh hidupnya, seluruh pekerjaanku. Aku menyelipkannya ke dalam saku bagian dalam, di balik lapisan kain yang aman. Bima tidak mengenali benda itu. Baginya, itu hanya mainan elektronik lain. Aku menutup resleting ransel. Hanya itu. 1 ransel kanvas. 10 tahun hidupku, kini tereduksi menjadi barang-barang esensial seberat 10 kilogram. Aku menyandangnya di 1 bahu. Aku berbalik menghadapnya. Seringai Bima lenyap. Dia menatapku, lalu ke ranselku, lalu kembali padaku. Wajahnya menunjukkan kebingungan murni. Ini tidak berjalan sesuai rencananya. Seharusnya aku menangis, memohon, mencakar-cakar gaun desainer dan perhiasan. Seharusnya aku hancur. Itu saja? Tanyanya. Suaranya lebih pelan sekarang. Kamu meninggalkan semua ini. Semua ini bukan milikku, jawabku datar. Ini milikmu. Ini sangkarmu. Kamu bisa menyimpannya. Mungkin Selin akan suka memakai gaun-gaunku. Menyebut nama Selin adalah sebuah kesalahan. Itu menyentil egonya. Jalang tidak tahu diuntung. Raungnya. Dia melangkah maju. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah semua yang kuberikan padamu? Kamu tidak memberiku apa-apa, Bima, kataku, melangkah melewatinya. Kamu membayarku untuk menjadi istrimu. Dan hari ini, aku mengundurkan diri. Aku berjalan keluar dari kamar. Rania. Aku tidak berhenti. Aku menuruni tangga marmer yang megah itu, tempat kami berfoto di hari pernikahan kami. Gema langkah kakiku terdengar mantap di rumah yang sunyi. Para asisten rumah tangga pasti sudah diperintahkan untuk tidak keluar kamar saat Tuan dan Nyonya bertengkar. Bima mengikutiku dari atas, berteriak dari balkon lantai 2. Kamu akan kembali. Kamu dengar aku? Kamu akan kembali memohon. Kamu tidak akan bertahan sehari. Aku sampai di pintu depan yang besar. Pintu kayu jati berukir yang selalu kubenci karena terlalu berat. Aku meletakkan ranselku sejenak. Aku merogoh saku jeansku dan mengeluarkan ponsel utamaku. Ponsel flagship terbaru yang dia berikan sebagai hadiah ulang tahun 2 bulan lalu. Di sebelah pintu masuk, ada kolam ikan koi kecil. Dekorasi feng shui yang katanya membawa keberuntungan.
Aku menatap ponsel itu. Di dalamnya ada nomor-nomor penting, foto-foto kenangan, dan juga pelacak GPS yang aku tahu Bima pasang secara diam-diam. Rania, jangan berani-berani kamu keluar dari pintu itu. Di atas sana, di balkon, Bima mencengkeram pagar kayu. Wajahnya merah padam. Aku menatap lurus ke matanya, dari seberang ruangan. Lalu, dengan gerakan tenang, aku menjatuhkan ponsel itu ke dalam kolam. Plop! Airnya beriak. Ponsel itu tenggelam dengan cepat ke dasar. Layarnya mati seketika. Mata Bima terbelalak. Dia ternganga. Itu adalah reaksi pertama yang jujur darinya sepanjang pagi. Itu adalah kehilangan kendali. Aku membuka pintu depan. Udara pagi Jakarta yang lembab dan berpolusi terasa seperti embusan kebebasan pertama. Aku melangkah keluar. Rania, teriaknya. Suaranya kini terdengar panik. Aku tidak menoleh. Aku berjalan menyusuri jalan masuk yang panjang. Aku melewati gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Satpam di posnya menatapku bingung. Nyonya berjalan kaki dengan ransel, tapi dia tidak berani bertanya. Aku berbelok ke kanan di jalan raya. Aku berjalan 100 meter ke persimpangan. Dari saku jeans yang lain, aku mengeluarkan sebuah ponsel candy bar tua yang kubeli seminggu lalu dengan uang tunai. Aku mengeluarkan kartu SIM dari ponsel mahalku yang basah. Aku mengambilnya sebelum menenggelamkannya. Aku mematahkannya menjadi dua dengan kuku jariku dan melemparkannya ke selokan. Aku memasukkan kartu SIM baru yang sudah kusiapkan ke ponsel tua itu. Sebuah taksi biru lewat. Aku mengangkat tanganku. Taksi itu berhenti. Aku masuk dan menutup pintu. Ke stasiun Gambir, Pak, kataku. Saat taksi itu melaju, membawaku pergi, aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu. Aku bisa merasakan tatapan Bima yang penuh amarah dan kebingungan, membakar punggungku dari balkon rumahnya yang megah. Dia masih mengira ini gertakan. Dia mengira aku akan meneleponnya dari stasiun, menangis. Dia masih mengira dia punya waktu. Dia salah. Waktunya sudah habis. Taksi membawaku ke stasiun Gambir. Tapi aku tidak naik kereta. Aku berjalan menembus kerumunan. Ransel kanvas itu terasa berat di bahuku. Aku berjalan keluar di lobi utara, lalu memesan ojek daring menggunakan ponsel tua dan akun baru yang telah kusiapkan atas nama samaran. Tujuanku adalah sebuah area di Jakarta Barat, sebuah jalan kecil yang ramai, terjepit di antara ruko-ruko dan pasar. Aku sengaja menciptakan jejak yang berputar-putar dan buntu. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan sebuah bangunan 3 lantai yang catnya sudah sedikit pudar. Motel Melati. Tempat ini dipilih bukan karena murah, tapi karena anonim. Tempat di mana orang-orang datang dan pergi tanpa banyak bertanya. Sewa kamar 1, Bu, kataku pada resepsionis yang tampak mengantuk. Mau short time atau harian? Tanyanya bosan, tanpa mengangkat wajah dari novel yang dibacanya. 3 hari, jawabku. Saya bayar tunai. Aku menyerahkan lembaran uang tunai, uang yang kuambil dari amplop, belanja bulanan, yang selalu Bima berikan, yang sebagian besar selalu kusisihkan. Resepsionis itu memberiku kunci bernomor 308, di lantai paling atas, di sudut. Sempurna. Kamar itu adalah antitesis dari hidupku selama 10 tahun terakhir. Ukurannya tidak lebih besar dari walk-in closetku. Hanya ada 1 tempat tidur dengan sprei kembang-kembang yang sudah pudar, 1 meja kayu kecil, dan kamar mandi sempit dengan pancuran air dingin. Cat dindingnya berwarna krem kusam, dan ada sedikit bau kamper. Aku mengunci pintu, lalu menyandarkan punggungku di baliknya. Ransel itu melorot dari bahuku ke lantai dengan bunyi gedebuk pelan. Keheningan. Tidak ada suara pelayan. Tidak ada dengung filter kolam renang. Tidak ada gema langkah kaki di lantai marmer. Hanya suara samar lalu lintas dari jalanan di bawah. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak pukul 3 pagi, kakiku gemetar. Aku terduduk di tepi tempat tidur. Adrenalin yang memompaku selama konfrontasi dan pelarian tadi surut drastis, meninggalkan kekosongan yang dingin dan menakutkan. Aku sendirian. Aku benar-benar sendirian. Di sebuah kamar motel kumuh,
dengan satu ransel pakaian dan laptop tua. Kalimat Bima kembali terngiang, menusuk seperti jarum es. Kamu tak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku. Air mata mengancam untuk tumpah. Rasa takut itu nyata. Bagaimana jika dia benar? Aku tidak punya akses ke rekening bank gabungan kami. Kartu kreditku semua atas namanya. Rumah, mobil, perhiasan semua itu ilusi kepemilikan. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata. Aku mencium bau kamper. Ini nyata. Lalu, aku membuka mata. 1 hari, gumamku pada ruangan kosong itu. Kita lihat, Bima. Rasa takut itu tidak hilang, tapi aku mendorongnya ke belakang. Aku menolak untuk membiarkannya melumpuhkanku. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Aku bangkit. Aku mengeluarkan laptop lamaku dari ransel dan meletakkannya di atas meja kayu. Aku menyambungkannya ke stop kontak. Laptop itu menyala dengan suara dengungan kipas yang lembut. Kemudian, aku mengeluarkan hartaku yang sesungguhnya. Hard drive eksternal berwarna hitam. Aku menyambungkannya. Memasukkan kata sandi enkripsi, bukan 1010, tapi rangkaian tanggal lahir almarhumah ibuku. Layar laptopku menyala dengan folder-folder yang rapi. Inilah, otak, Bima Perkasa Group yang sesungguhnya. Di layar itu ada segalanya. Ada folder, klien kunci, berisi nomor ponsel pribadi, preferensi investasi, bahkan tanggal ulang tahun istri dan anak-anak klien yang selalu kuingat dan Bima lupakan. Ada folder, keuangan, berisi spreadsheet aliran dana yang sebenarnya, termasuk rekening-rekening, operasional, tersembunyi yang Bima gunakan untuk mendanai gaya hidup selin. Ada folder, proyeksi, berisi analisis pasar dan strategi pengembangan bisnis untuk 6 bulan ke depan, semua hasil risetku. Dan yang paling penting, folder Tio Project. Seluruh materi presentasi untuk Pak Tio ada di sini. Data riset selama 3 bulan, analisis risiko, dan proposal final yang akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Materi yang Bima anggap muncul begitu saja di server setiap kali dia membutuhkannya. Materi yang dikerjakan oleh ibu rumah tangga bodoh, ini setiap malam, setelah Bima tertidur. Aku menyalakan ponsel tuaku. Aku menghubungkan laptop ke internet menggunakan paket data dari kartu SIM baruku. Aman. Tidak terlacak. Waktunya bekerja. Aku membuka aplikasi email baru yang aman. Jari-jariku menari di atas keyboard. Penerima, tio.prakoso@prakosoglobal.com. Subjek. Penting, informasi mendesak mengenai presentasi Bima Perkasa Group. K. Bapak Tio Prakoso. Dengan hormat, saya Rania. Selama ini, saya yang membantu persiapan materi dan data untuk semua proyek Anda di bawah naungan Bima Perkasa Group. Saya menghubungi Anda secara pribadi karena situasi darurat. Karena perbedaan prinsip yang tidak dapat didamaikan, saya telah resmi meninggalkan posisi saya di Bima Perkasa Group. Efektif segera. Saya melakukan ini untuk melindungi integritas profesional saya. Saya perlu menginformasikan kepada Anda bahwa data presentasi final untuk rapat lusa, yang berisi analisis vital proyek Anda, tidak lagi tersedia di server internal perusahaan. Bima Adijaya tidak memiliki akses ke materi tersebut. Saya memegang salinan lengkap data tersebut. Data ini adalah hasil kerja intelektual saya, dan saya bersedia menunjukkannya langsung kepada Anda demi kelangsungan proyek yang telah kita bangun bersama. Saya memahami kerumitan situasi ini. Saya hanya meminta waktu 15 menit untuk menjelaskan. Saya dapat dihubungi di nomor baru ini, nomor ponsel baru Rania. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Hormat saya, Rania. Aku membacanya sekali lagi. Profesional, tegas. Tidak ada drama, tidak ada air mata, tidak ada cerita perselingkuhan. Hanya fakta bisnis. Aku menekan tombol, kirim. Rasanya seperti menarik pelatuk. Tidak ada jalan untuk kembali. Aku mengirim 2 email lagi. 1 ke bankir investasi pribadi kami, meminta pembekuan sementara atas aset gabungan dengan alasan, aktivitas mencurigakan. Itu akan memperlambat Bima. 1 lagi ke firma hukum kecil yang dikelola temanku,
dengan subjek, butuh konsultasi KDRTO perceraian segera. Pukul 1 siang. Hari pertama. Aku belum makan sejak kemarin malam di pesta. Perutku melilit. Tapi aku tidak merasa lapar. Aku merasa hidup. Aku memandang keluar jendela motel. Di seberang jalan, seorang pedagang kaki lima sedang mendorong gerobak baksonya. Aku tersenyum. Senyuman pertama yang tulus dalam bertahun-tahun. Aku merogoh saku, merasakan sisa uang tunai di sana. Cukup untuk bakso. Cukup untuk hari ini. Bima memberiku waktu 1 hari. Dia salah besar. Aku hanya butuh 5 jam. Selama sekitar 30 detik, Bima hanya berdiri terpaku di balkon. Matanya menatap nanar ke kolam koi. Tempat ponsel seharga 40 juta rupiah itu tenggelam tanpa suara. "Rania!" teriaknya sekali lagi. Lebih karena refleks daripada harapan. Suaranya terdengar hampa, ditelan oleh kebisingan jalan raya di kejauhan. Dia melihat taksi biru itu melaju pergi. Lalu, keheningan menyelimuti rumah itu. Bima mendengus. Dia berbalik dari balkon. Amarahnya yang tadi meledak kini surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti kelegaan. Dia berjalan menuruni tangga. Langkahnya ringan. Dia berhenti di depan kolam koi, menatap ponsel yang tergeletak di dasarnya seperti sampah elektronik. Bodoh. Gumamnya. Benar-benar bodoh. Dia pikir menghancurkan ponsel akan menghentikanku. Dia tertawa. Tawa yang tulus dan geli. Drama tadi pagi, air mata, konfrontasi, pintu yang dibanting, semua itu terasa seperti beban yang baru saja terangkat dari pundaknya. Dia merasa bebas. Dia berjalan ke bar di ruang tamu, melewati meja kopi tempat ponselnya sendiri masih tergeletak. Dia tidak menyentuhnya. Dia meraih sebotol whisky single malt yang mahal dan menuanginya ke gelas. Tidak perlu es. Ini adalah perayaan. Pukul 8:30 pagi. Dia meneguk whisky itu dalam satu tegukan. Rasa hangatnya membakar tenggorokannya. Berani sekali dia, katanya pada ruangan kosong. Pergi hanya dengan ransel. Seperti gelandangan. Dia menuang segelas lagi. Tentu, dia sedikit kesal. Kesal karena Rania berani menentangnya. Kesal karena Rania menemukan video itu. Dia harusnya lebih berhati-hati. Dan dia sedikit kesal karena sekarang dia harus mengurus pembatalan kartu kredit Rania. Pekerjaan remeh. Tapi di atas segalanya, dia merasa menang. Rania telah pergi atas kemauannya sendiri. Dia tidak perlu repot-repot menceraikannya. Dia tidak perlu melalui drama pembagian harta. Rania telah pergi tanpa mengambil apa-apa. Hanya ransel butut. Ibu rumah tangga bodoh. Ulang Bima. Kali ini dengan senyum. Dia benar-benar membuktikannya. Dia meraih ponselnya sendiri dari meja kopi. Mengabaikan galeri foto yang masih terbuka. Dia langsung membuka daftar kontaknya. Jantungnya berdebar sedikit. Kali ini bukan karena marah, tapi karena antisipasi. Dia menekan nomor, Selin. Dering kedua, telepon diangkat. "Halo, sayang." Suara Selin terdengar serak dan manja. "Kamu sudah merindukanku." "Pesta sudah berakhir, cantik," kata Bima. Suaranya dalam dan penuh kemenangan. Dia pergi. Ada jeda singkat. "Pergi? Pergi kemana? Siapa yang peduli?" Bima tertawa. Dia mengemasi tas ranselnya yang jelek itu dan berjalan keluar pintu. Dia pikir dia sedang main sinetron. Dia menghancurkan ponsel yang kuberikan. Benar-benar drama ratu. Ya Tuhan, Bima, jadi sekarang bagaimana? "Sekarang," kata Bima, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap kolam renang. "Aku ingin kamu datang ke sini. Bawa pakaian terbaikmu. Dan jangan pakaian dalam yang itu. Pakai yang baru kubelikan. Aku ingin merayakan kebebasanku." Dia bisa mendengar pekikan tertahan Selin di seberang sana. "Aku, ke rumah utamamu? Sekarang?" "Kenapa tidak? Sang ratu sudah turun tahta. Istana ini butuh ratu yang baru. Aku akan ke sana dalam 30 menit. Bima menutup telepon.
Seringai puas menghiasi wajahnya. Hari ini berjalan jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Benar, ada masalah pekerjaan. Rapat jam 9. Dia melirik jam Rolex di pergelangan tangannya. Sudah lewat jam 9. Sekretarisnya, Vika, pasti sudah menelepon. Bima memeriksa ponselnya. Benar saja. 5 panggilan tak terjawab dari Vika, kantor. 1 pesan baru. Pagi, Pak Bima. Bapak di mana? Rapat internal sudah mulai. Materi presentasi Pak Tio juga belum bisa saya akses di server. Bapak ganti password? Tolong hubungi saya segera. Pak. Bima memutar bola matanya. Rania. Desisnya. Tentu saja. Ini pasti ulah kecil Rania sebelum pergi. Mengganti kata sandi. Kekanak-kanakan sekali. Dia mengetik balasan singkat untuk Vika. Ada urusan keluarga mendadak. Batalkan semua rapat hari ini. Aku akan urus server besok. Jangan ganggu aku. Dia mematikan mode, jangan ganggu, di ponselnya. Pekerjaan bisa menunggu. Pak Tio toh baru akan rapat lusa. Masih banyak waktu. Dia akan menyewa ahli IT besok untuk membobol sistemnya dan mengembalikan semuanya. Mengganti Rania sebagai administrator mungkin akan sedikit merepotkan. Tapi sepadan. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Bima membukanya sendiri. Di sana, Selin berdiri dengan koper kecil berwarna merah muda. Dia mengenakan gaun musim panas yang ketat dan kacamata hitam besar. Aroma gardenia langsung menyeruak. Kali ini terasa memabukkan, bukan lagi memuakan. Selamat datang di rumah, kata Bima, menarik Selin ke dalam dan menciumnya dengan rakus. Selin tertawa di sela-sela ciuman mereka. Ini gila, Bima. Rumahmu luar biasa. Dia melepaskan diri dan berputar-putar di ruang tamu utama. Jadi, disinilah si membosankan itu tinggal. Dulu, koreksi Bima. Sekarang ini milik kita. Hari itu mereka habiskan seperti raja dan ratu yang baru saja merebut tahta. Bima memesan catering mewah dari restoran bintang 5. Mereka minum sampanye di tepi kolam renang. Selin mencoba semua gaun Rania yang tertinggal di walk-in closet, menertawakan seleranya yang kuno. Dia benar-benar meninggalkan semua ini? Tanya Selin, memegang kalung berlian yang Bima berikan pada Rania tahun lalu. Dia terlalu bodoh untuk tahu nilainya, jawab Bima, meneguk sampanye. Dia pikir, prinsip, bisa membuatnya kenyang. Sepanjang hari, Bima merasa ringan. Dia merasa seperti baru saja melepaskan beban seberat 1 ton. Beban istri yang selalu murung, yang selalu diam-diam menghakiminya, yang selalu membuatnya merasa bersalah. Kini, dia punya Selin. Muda, cantik, liar, dan yang terpenting, dia memuja Bima. Dia tidak mempertanyakan apa-apa, hanya menerima hadiah dan mematuhinya. Malam harinya, mereka bercinta di kamar tidur utama. Di atas spray sutra yang sama tempat Rania menangis semalam. Bagi Bima, itu adalah penaklukan tertinggi. Pukul 11 malam. Selin tertidur pulas di sampingnya. Napasnya beraroma sampanye. Bima berbaring telentang, menatap langit-langit. Ponselnya di meja nakas bergetar lagi. Vika lagi. Dan beberapa email dengan tanda urgent. Bima mengabaikannya. Pikirannya melayang pada Rania. Dia membayangkan di mana Rania sekarang. Mungkin di rumah ibunya yang sempit di pinggir kota. Atau mungkin, seperti yang ia katakan, di motel murah. Dia membayangkan Rania duduk sendirian di kamar yang gelap. Kedinginan, kelaparan. Membuka ransel bututnya dan menyadari betapa bodohnya dia. Menyadari bahwa dia telah menukar istana dengan gubuk. 1 hari. Gumam Bima pada kegelapan. Aku memberinya 1 hari. Dia tersenyum. Besok pagi, pikirnya. Paling lambat besok siang. Dia akan meneleponku dari telepon umum. Menangis. Dia yakin akan hal itu. Keyakinan itu sama pastinya dengan matahari yang akan terbit besok. Rania tidak mungkin bertahan tanpanya. Rania adalah ciptaannya. Dengan pikiran yang sangat memuaskan itu,
Bima Adijaya memejamkan mata dan tertidur lelap. Dia tidak tahu, di seberang kota, di kamar motel 308, sebuah ponsel tua baru saja berdering. Dan Rania mengangkatnya. "Halo, Rania? Ini Tio Prakoso." Sinar matahari pagi menembus celah tirai blackout yang tebal, menyinari partikel debu yang melayang di udara. Cahaya itu terasa seperti jarum yang menusuk mata Bima. Dia mengerang. Kepalanya berdenyut-denyut. Campuran whisky single malt dan sampanye semalam meninggalkan rasa logam yang busuk di mulutnya. Di sampingnya, Selin mendengkur pelan. Lengannya terentang di atas dada Bima. Aroma gardenianya, yang semalam terasa memabukkan, kini terasa memuakan dan murahan. Getaran ponsel di meja nakas terdengar seperti bor mesin di kepalanya. BZZZT. 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 Matikan benda itu, gumam Selin, membenamkan wajahnya ke bantal. Bima menggeram. Dia meraba-raba meja, menyambar ponselnya. Matanya yang perih nyaris tidak bisa fokus pada layar. Pukul 8.30 pagi. Dan layarnya penuh dengan notifikasi. 27 panggilan tak terjawab. Vika, kantor. 14 pesan baru. Vika, kantor. Email, 38. Urgent. Server down. Email, 41. Super urgent. Rapat Pak Tio. Sialan. Desis Bima. Realitas menghantamnya lebih keras daripada rasa pusingnya. Pekerjaan. Rapat. Sialan. Rania benar-benar memilih waktu yang buruk untuk drama. Dia menepis lengan Selin dan duduk di tepi tempat tidur. Kamar itu berantakan. Botol sampahnya kosong, piring-piring kotor dari layanan kamar semalam, dan gaun-gaun Rania yang dicoba Selin berserakan di lantai seperti korban perang. Ponselnya bergetar lagi. Vika, kantor, menelepon. Bima menggeser tombol hijau dengan kesal. "Apa?" bentaknya. Hening sejenak. Lalu terdengar suara Vika yang gemetar dan nyaris menangis. Pak Bima. Akhirnya. Bapak di mana? Saya sudah coba hubungi Bapak sejak jam 7 pagi. Aku di rumah. Ada apa kamu membanjiri ponselku? Aku bilang aku ada urusan keluarga. Pak, ini gawat. Suara Vika meninggi. Nadanya penuh kepanikan murni. Server kita, Pak. Servernya terkunci. Bima memijat pelipisnya. Terkunci? Maksudmu password? Sudah kubilang Rania menggantinya. Panggil tim IT. Bobol saja. Kenapa kamu meneleponku untuk hal sepele begini? Bukan, Pak. Bukan sepele. Vika terisak. Tim IT sudah mencoba sejak subuh. Ini bukan sekadar ganti password. Semuanya terenkripsi. Seluruh data cloud, backup lokal, file klien, data keuangan semuanya berubah jadi sampah digital. Tidak ada yang bisa dibuka. Kata tim IT. Ini bukan peretasan dari luar. Ini dilakukan dari dalam. Menggunakan akses administrator tertinggi. Bima terdiam. Administrator tertinggi. Rania. Desisnya. Saya rasa begitu. Pak. Semua file presentasi untuk Pak Tio juga. Presentasi Pak Tio. Bima melompat berdiri. Kepalanya berputar hebat. Dia hampir jatuh. Rapatnya besok lusa. Vika. Masih ada waktu. Bukan, Pak. Vika nyaris berteriak. Itu masalah keduanya. Pak Tio menelepon setengah jam yang lalu. Beliau memajukan rapatnya. Hari ini. Jam 10 pagi. Mata Bima terbelalak. Dia menatap jam digital di nakas. Pukul 8.32. Apa katamu? Tanyanya. Suaranya dingin dan berbahaya. Jam 10 pagi ini. Pak. Di kantor beliau. 1,5 jam lagi. Beliau bilang sangat mendesak. Pak, materi presentasinya. Hilang. Semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Darah serasa surut dari wajah Bima. Rasa pusingnya hilang, digantikan oleh adrenalin dingin. Rania. Dia tidak percaya ini. Ini bukan lagi ulah kekanak-kanakan.
Ini adalah sabotase. Dia pikir dia siapa? Geram Bima. Dia berlari keluar kamar, mengabaikan Selin yang bertanya. Sayang, ada apa? Dia menyerbu ke ruang kerjanya. Komputer desktopnya menyala dalam mode tidur. Dia menggerakkan mouse. Layar login muncul. Dia memasukkan kata sandinya. User profile not found. Apa-apaan ini? Dia mencoba login sebagai guest. Gagal. Dia mencoba login ke panel server melalui laptopnya. Error 403. Forbidden. Your IP has been banned. Jalang, teriak Bima, membanting laptopnya hingga tertutup. Dia mulai merasa cemas. Bukan takut, tapi cemas. Perasaan tidak nyaman yang menggerogoti keyakinan dirinya. Rania, si ibu rumah tangga bodoh, si benalu, tidak mungkin bisa melakukan ini. Ini terlalu canggih. Pasti ada yang membantunya, pikir Bima. Dia pasti membayar peretas. Dia kembali meraih ponselnya. Dia harus bicara dengan Rania. Meluruskan ini. Mengancamnya. Memaksanya mengembalikan semuanya. Dia membuka kontaknya. Rania, istri. Dia menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Benar. Ponsel di kolam koi. Dia menghancurkannya. Bima merasakan gelombang panas di dadanya. Dia tidak bisa menghubunginya. Dia terkunci dari sistemnya sendiri. Dan rapat terpenting dalam sejarah perusahaannya akan berlangsung dalam 90 menit. Vika, bentaknya ke telepon. Batalkan. Bilang aku kecelakaan. Bilang aku di rumah sakit. Aku tidak peduli. Karang cerita. Saya sudah coba, Pak, kata Vika. Suaranya putus asa. Saya bilang Bapak ada urusan keluarga mendesak. Tapi Pak Tio, beliau terdengar aneh. Pak, beliau tidak marah. Tidak marah. Bima bingung. Tidak. Beliau bilang. Tidak masalah. Saya sudah mendapatkan materi presentasinya dari sumber lain yang lebih bisa diandalkan. Saya hanya butuh Bima datang untuk konfirmasi final dan tanda tangan. Begitu katanya, Pak. Otak Bima yang pusing mencoba memproses informasi itu. Materi dari sumber lain? Siapa? Pesaing. Apakah Tio mengujinya? Bima tidak bisa memahaminya. Tapi satu hal yang jelas, dia harus datang. Jika Pak Tio sudah punya materinya, Bima hanya perlu muncul dan berpura-pura semuanya normal. Dia masih bisa menyelamatkan ini. Dia adalah Bima Adijaya. Dia bisa menjual apa saja. Baik, kata Bima, berusaha terdengar tenang. Bagus. Itu bagus. Bilang pada Pak Tio saya sedang dalam perjalanan. Siapkan ruang rapat di sana. Dia menutup telepon. Sumber lain, gumamnya. Dia tidak menyukainya. Dia merasa seperti berjalan masuk ke dalam jebakan. Sayang. Suara Selin terdengar dari ambang pintu ruang kerja. Dia mengenakan salah satu kimono sutra Rania, yang terlalu besar untuknya. Kamu kenapa? Kamu meneriakiku. Bima menatapnya. Wajah cantik yang semalam begitu dipujanya, kini tampak konyol dan mengganggu. Pergi mandi. Perintah Bima. Dan jangan sentuh barang-barangku. Aku ada rapat. Tapi sarapan kita. Aku bilang pergi. Bima mendorong Selin ke samping dan berlari ke kamar mandi. Dia menyalakan pancuran air sedingin mungkin, mencoba menjernihkan kepalanya. Kecemasan itu kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Perasaan bahwa dia telah salah perhitungan. Dia masih mengira Rania hanya menggertak. Tapi gertakan itu kini memiliki gigi. Dan gigi itu baru saja merobek sebagian kecil dari dunia amannya. Dia akan membayar untuk ini, desis Bima, membiarkan air dingin menghantam wajahnya. Setelah aku membereskan Tio, aku akan mencarinya. Dan aku akan menghancurkannya. Arogansinya masih utuh. Tapi untuk pertama kalinya, ada retakan kecil di permukaannya. Pukul 9.55 pagi. Bima Adijaya memarkir mobil sportnya dengan sembarangan di lobi Prakoso Global Tower,
mengabaikan teriakan petugas valet. Dia berlari melintasi lobi marmer yang berkilauan. Napasnya memburu. Kemejanya yang paling mahal terasa lengket di punggungnya. Bukan hanya karena AC mobilnya tidak mampu melawan kepanikan, tapi juga karena dia belum mandi. Dia hanya menyiramkan sebotol cologne untuk menutupi bau alkohol dan selin. Di dalam lift ekspres yang membawanya ke penthouse suite, dia merapikan dasinya, yang baru disadarinya sedikit miring, dan berlatih di depan pantulan kaca. Pak Tio, maaf sekali. Bencana teknis. Force majeure. Katanya pada pantulan dirinya. Anda tahu, dunia itu tapi saya sudah siapkan plan B. Dia tidak punya plan B. Dia bahkan tidak punya plan A. Dia sedang terbang buta. Tapi dia adalah Bima Adijaya. Dia bisa menjual salju kepada orang Eskimo. Dia akan menggertak. Pintu lift terbuka. Asisten Pak Tio, seorang wanita parubaya yang selalu tampak tegas, menyambutnya tanpa senyum. Bapak ditunggu di ruang rapat utama. Pak Bima, silakan. Bima menarik napas dalam, memaksakan senyum karismatiknya. Terima kasih, Bu. Maaf saya sedikit terburu-buru. Dia mendorong pintu kayu ek yang berat itu. Ruang rapat itu sangat besar, didominasi oleh meja kayu panjang yang bisa menampung 30 orang. Tapi hari ini, meja itu kosong. Di ujung terjauh, menghadap jendela raksasa yang menatap Jakarta, hanya ada satu orang yang duduk. Pak Tio Prakoso. Dia tidak ditemani timnya. Tidak ada pengacara. Tidak ada analis. Hanya dia. Dan secangkir teh. Ini aneh. Ini sangat tidak biasa. Bima. Akhirnya. Sapa Pak Tio. Suaranya tenang. Dia tidak berdiri. Dia hanya menunjuk kursi di seberangnya. Duduk. Bima duduk. Jarak di antara mereka terasa seperti 1 kilometer. Pak Tio, Bima memulai, mencoba terdengar santai. Saya minta maaf atas kekacauan pagi ini. Ada masalah server yang sangat tidak terduga. Tim kami sedang menanganinya. Saya. Tidak masalah, potong Pak Tio, masih dengan nada tenang yang menakutkan itu. Saya sudah mendapatkan materinya. Bima berhenti. MA maksud Bapak. Pak Tio mengangguk ke arah layar raksasa di dinding. Dengan satu tombol kecil, layar itu menyala. Dan di sana, terpampang slide pembuka presentasi Bima Perkasa Group. Desain yang bersih, data yang rapi, logo yang presisi. Itu adalah materi yang Rania buat. Jantung Bima seperti berhenti berdetak. Bagaimana? Dia mencoba memulihkan diri. Ah, syukurlah, katanya, tertawa gugup. Pasti asisten saya, Vika, berhasil mengirimkannya sebelum server terkunci. Bagus sekali. Saya tahu saya bisa mengandalkan tim saya. Pak Tio menatapnya. Tatapan yang datar dan dingin. Asisten? Tanya Pak Tio. Maksudmu Rania? Darah serasa surut dari wajah Bima. Dia menelan ludah. Ah, Rania. Rania sedang cuti. Pak, ada urusan keluarga yang sangat mendadak. Itulah mengapa semuanya sedikit kacau pagi ini. Aneh, kata Pak Tio. Dia menyesap tehnya. Padahal saya baru bicara panjang lebar dengannya tadi malam. Dia terdengar sangat profesional. Jauh dari kata kacau. Bima membeku. Gelas air di depannya tampak bergetar. Bapak bicara dengan Rania? Kapan? Tadi malam. Sekitar jam 11. Jawab Pak Tio ringan. Saya selalu berurusan langsung dengan Rania untuk data. Di mana dia? Bima? Saya tidak suka permainanmu. Dia yang selalu mengatur jadwal saya. Dia yang mengelola portofolio data saya. Saya hanya percaya pada file yang dia siapkan. Kamu tahu itu. Arogansi Bima, yang sempat terguncang, kini kembali tersulut oleh kecemburuan. Pak Tio lebih percaya pada Rania? Ini adalah kesalahan fatal Bima. Dia salah membaca situasi. Dia mengira Pak Tio sedang mengeluh tentang layanan. Padahal Pak Tio sedang memegang belati. Bima tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Pak Tio, jangan berlebihan.
katanya, melambaikan tangan. Rania itu istri saya. Dia hanya membantu pekerjaan administrasi. Cuma input data, merapikan slide. Dia sedang sedikit emosional. Tahu sendiri, wanita. Dia melebih-lebihkan perannya. Bima mencondongkan tubuhnya, mencoba membangun konspirasi pria lawan wanita. Dia tidak penting, Pak, bisik Bima. Otaknya itu saya. Bima Perkasa Group itu saya. Rania hanya dekorasi. Keheningan yang menyusul kata-kata itu begitu pekat. Bima bisa mendengarnya berdengung di telinganya. Pak Tio meletakkan cangkir tehnya dengan sangat pelan. Bunyi porselen yang beradu dengan tatakannya terdengar seperti letusan senjata. Lalu, Pak Tio tertawa. Itu bukan tawa yang hangat. Itu adalah tawa yang paling dingin, paling tajam, dan paling menghina yang pernah Bima dengar. Dekorasi? Ulang Pak Tio. Suaranya kini kehilangan semua kehangatan. Hanya input data. Pak Tio berdiri. Dia berjalan ke jendela, membelakangi Bima. Bima, kamu tahu, kata Pak Tio, menatap gedung-gedung pencakar langit. Kamu adalah pria paling sombong dan paling bodoh yang pernah saya temui. Bima tersentak. Pak, saya tidak. Diam. Suara Pak Tio menggelegar di ruangan itu. Kamu pikir saya berbisnis denganmu? Kamu pikir saya mempertaruhkan 7 triliun rupiah dana investasi infrastruktur ini pada seorang playboy congkak yang tidak bisa membedakan antara neraca keuangan dan tagihan restorannya? Bima terpaku di kursinya. Saya berbisnis dengan Bima Perkasa Group, lanjut Pak Tio, berbalik menatap Bima dengan mata menyala. Karena satu alasan. Dan satu alasan saja. Rania. Kebingungan melintas di wajah Bima. Apa maksud Bapak? Rania. Ayah Rania. Almarhum Haris. Kata Pak Tio. Suaranya melembut sesaat. Dia adalah sahabat terbaik saya. Kakak saya. Sebelum dia meninggal karena serangan jantung, setelah perusahaannya sendiri bangkrut, dia menitipkan Rania pada saya. Tio, katanya, jaga putriku. Dia pintar. Jauh lebih pintar dariku. Pak Tio berjalan mendekati Bima. Ketika kamu datang padaku 5 tahun lalu dengan proposal mentahmu yang menyedihkan itu, aku akan melemparmu keluar dari kantor ini dalam 5 menit. Proposalmu sampah. Tapi, lanjut Pak Tio, malam itu Rania meneleponku. Dia bilang, Om Tio, tolong, beri Bima kesempatan. Saya yang akan jamin. Saya yang akan mengelola datanya. Percaya pada saya. Pak Tio menunjuk ke layar. Ini semua pekerjaan Rania. Otak di balik perusahaanmu itu dia. Bukan kamu. Bima tidak bisa bernapas. Seluruh dunianya miring. Saya menanam modal di sini, kata Pak Tio. Suaranya kini menjadi bisikan mematikan. Atas jaminannya. Bukan jaminanmu. Dan tadi malam, Pak Tio kembali ke kursinya. Dia mengirim email padaku. Profesional. Tegas. Dia bilang dia telah mengundurkan diri dari posisinya karena perbedaan prinsip yang tidak dapat didamaikan. Dia tidak menceritakan detail kotornya. Bima. Dia terlalu berkelas untuk itu. Tapi saya bisa membaca yang tersirat. Dia mengirimkan saya file presentasi ini. Pak Tio menunjuk layar. Sebagai itikat baik profesional. Untuk menyelamatkan proyek saya. Bukan perusahaanmu. Pak Tio melipat tangannya di atas meja. Rapat hari ini, Bima, katanya, menatap mata Bima yang kini penuh teror. Bukan untuk tanda tangan. Rapat ini untuk memberitahumu satu hal. Jaminanmu sudah tidak ada. Per pukul 10 pagi ini, Prakoso Global menarik semua investasinya dari Bima Perkasa Group. Kontrak kita batal. Batal. Satu kata itu menggantung di udara dingin ruang rapat penthouse. Bagi Bima, kata itu tidak terdengar seperti bisikan. Kata itu terdengar seperti ledakan bom nuklir, memekakan telinga dan membutakan. Keheningan yang menyusul adalah debu radioaktif yang turun perlahan, melapisi segalanya dengan kehancuran. Batal.
Bima tergagap. Dia mencoba tertawa. Tapi yang keluar hanyalah suara tercekik yang aneh. Pak Tio, ini lelucon yang tidak lucu. Kita bicara soal proyek 7 triliun. Anda tidak bisa batal. Pak Tio menatapnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Saya bisa. Dan saya sudah melakukannya. Tim hukum saya sudah mengirimkan surat pembatalan resmi ke kantor Anda 1 jam yang lalu, dengan klausawan prestasi berdasarkan kegagalan Anda menyediakan data dan jaminan. Jaminan? Rania. Suara Bima melengking. Anda menghancurkan perusahaan saya. Hanya karena istri saya sedang emosional. Saya menghancurkan investasiku yang buruk. Koreksi Pak Tio. Suaranya sedingin es. Saya berinvestasi pada Rania. Rania pergi. Investasi saya selesai. Sesederhana itu, Bima. Pak Tio berdiri. Sekarang, jika Anda permisi, saya ada rapat lain. Bima ikut melompat berdiri. Kakinya gemetar hebat hingga dia harus berpegangan pada meja kayu yang kokoh itu. Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Saya Bima Adijaya. Anda dulu Bima Adijaya, kata Pak Tio. Dia menekan interkom. Keamanan. Tolong antar Pak Bima keluar. Dia sudah selesai. Tidak, Pak Tio. Tio. Bima mencoba menerjang ke depan, tapi 2 petugas keamanan berbadan tegap sudah masuk ruangan. Saya akan menuntut Anda, teriak Bima. Suaranya pecah dalam kepanikan murni. Saya akan. Tuntut saya pakai apa, Bima? Tanya Pak Tio dari ambang pintu ruangannya yang lain. Perusahaanmu tidak akan punya uang untuk membayar gaji karyawanmu akhir bulan ini, apalagi membayar pengacara. Pak Tio berhenti dan menatap Bima untuk terakhir kalinya. Kamu benar soal satu hal tadi pagi. Kamu bilang Rania itu dekorasi. Kamu salah. Kamulah dekorasinya, Bima. Kamu hanya fasad tampan yang Rania pasang di depan otak briliannya. Dan sekarang, dekorasi itu sudah tidak berguna. Pak Tio pergi. Perjalanan Bima keluar dari Prakoso Global Tower adalah pawai kehinaan. Kedua satpam itu tidak menyentuhnya, tapi berjalan mengapitnya. Semua orang di lobi yang tadi pagi menyapanya dengan hormat, kini membuang muka atau berbisik-bisik. Berita menyebar lebih cepat daripada api di gedung ini. Dia terhuyung-huyung masuk ke mobil sportnya. Dia duduk terdiam selama 5 menit penuh, menatap kemudi. Tangannya gemetar begitu hebat hingga dia tidak bisa memasukkan kunci kontak. Ini tidak nyata. Ini mimpi buruk. Aku akan bangun dan Rania akan ada di dapur membuat kopi. BZZZT. BZZZT. BZZ. Ponselnya di dashboard bergetar hebat. Layarnya menyala. Panggilan dari Bank Mandiri, prioritas. Dia menatapnya dengan nanar. Dengan tangan kaku, dia menjawab. Halo, Pak Bima Adijaya. Suara di seberang terdengar formal dan dingin. Kami dari tim manajemen risiko. Kami baru saja menerima notifikasi penarikan dana penuh dari investor utama Anda, Prakoso Global. Itu kesalahan. Bisik Bima. Kami khawatir bukan, Pak? Sesuai perjanjian kredit Anda, penarikan investor utama secara otomatis memicu default pada jalur kredit korporat Anda. Per pukul 10.30 ini, rekening perusahaan Bima Perkasa Group resmi kami bekukan. Tunggu, tidak saya butuh. Dan juga, Pak Bima, lanjut suara itu tanpa ampun. Hipotek rumah Anda di Pondok Indah, 3 mobil mewah Anda, dan semua kartu kredit Anda terikat pada jaminan pribadi atas PIN korporat tersebut. Semuanya ikut dibekukan. Efektif segera. Klik. Panggilan ditutup. Dibekukan. Semuanya. Ponselnya bergetar lagi. Vika, kantor. Lagi. Pak Haryanto, klien. Lagi. BCA, Platinum. Telepon-telepon itu terus masuk. Notifikasi email membanjir. Semuanya adalah tikus-tikus yang melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Kapal yang baru saja dia sadari telah dia tenggelamkan sendiri. Rania.
Dia memukul dashboardnya dengan kepalan tangan. Rasa sakit tumpul menjalar di lengannya. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan teror sedingin es yang mencengkeram jantungnya. Dia menyalakan mobil. Dia harus pulang. Dia harus menemukan Rania. Hanya Rania yang bisa memperbaiki ini. Dia harus memohon padanya. Perjalanan pulang terasa seperti selamanya. Dia mengemudi seperti orang gila, menerobos lampu merah, tidak peduli pada klakson yang memekik di sekitarnya. Dia membanting pintu mobil dan berlari masuk rumahnya yang megah, rumah yang kini bukan lagi miliknya. "Selin!" teriaknya. Rumah itu sepi. "Selin, kemasi barangmu. Kita." Dia berhenti di tengah ruang tamu. Di atas meja kopi, di tempat semalam mereka meletakkan botol sampanye, kini tergeletak sebuah catatan kecil yang ditulis dengan lipstik merah di atas serbet. "Bima sayang, aku dengar teriakanmu di telepon tadi. Bangkrut. Dibekukan? Maaf, sayang, aku tidak mendaftar untuk itu. Semoga berhasil. 20 S." Bima menatap catatan itu. Dia berlari ke kamar tidur utama. Kosong. Dia membuka walk-in closet. Semua jejak Selin telah hilang. Koper merah mudanya hilang. Yang lebih menyakitkan, Bima melihat kalung berlian Rania, yang kemarin ditertawakan Selin, juga ikut hilang. Dia telah pergi. Seperti pencuri di malam hari. Dia pergi persis seperti yang Bima ramalkan akan Rania lakukan. Ironi itu begitu pahit. Bima merasa ingin muntah. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di istananya yang kini hampa. Rumah itu tidak lagi terasa mewah. Rumah itu terasa seperti kuburan yang dingin dan sunyi. Dia terduduk di lantai marmer yang dingin. Arogansinya menguap. Keyakinan dirinya hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang ketakutan. Pukul 12 siang. Hari kedua. Dia telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 3 jam. Dia meraih ponselnya. Tangannya masih gemetar. Dia tidak menelepon bankir. Dia tidak menelepon pengacara. Dia membuka kontaknya. Rania, istri. Dia menekan tombol panggil, meskipun dia tahu nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Dia menekannya lagi. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Lagi, dan lagi, dan lagi. Rania, kumohon kembali. Bisiknya pada suara operator otomatis. Aku tidak bisa. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Tapi dia tahu itu benar. Dia menatap bayangannya di cermin besar di seberang ruangan. Seorang pria hancur berantakan dengan kemeja kusut dan mata liar penuh teror. "Kamu tak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku." Dia telah mengucapkan kata-kata itu pada Rania. Tapi dia baru sadar. Dia tidak sedang berbicara pada Rania pagi itu. Dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. 1 bulan kemudian. Pukul 9 pagi di Prakoso Global Tower. Udara di lantai 48 terasa sejuk dan beraroma kopi premium. Tidak ada musik jazz yang megah. Hanya dengungan pelan dari para profesional yang sibuk bekerja. Ruangan-ruangan di sini berdinding kaca, mengedepankan transparansi dan cahaya matahari pagi yang masuk dengan leluasa. Di sebuah kantor sudut yang menghadap ke jantung kawasan bisnis Jakarta, Rania sedang memimpin rapat. Dia tidak lagi mengenakan gaun sutra berwarna champagne. Hari ini, dia mengenakan blus katun putih bersih dan celana panjang palazzo berwarna biru tua. Rambutnya yang dulu selalu disanggul kaku, kini dipotong sebahu dengan gaya bob yang praktis namun elegan. Wajahnya dirias tipis, menonjolkan matanya yang kini terlihat jernih, fokus, dan tajam. Di pergelangan tangannya, tidak ada lagi gelang berlian. Hanya ada jam tangan pintar sederhana yang bergetar pelan. "Jadi, kesimpulannya," kata Rania, suaranya tenang dan berwibawa, terdengar jelas di ruang rapat yang berisi 5 orang manajer senior. "Jika kita mengalihkan 20% logistik dari jalur darat ke kereta kargo, kita tidak hanya menghemat biaya operasional sebesar 15%, tapi kita juga memotong jejak karbon proyek ini sebesar 30%. Data analisis risiko dari tim saya sudah saya lampirkan di folder bersama. Ada pertanyaan?"
Seorang manajer mengangkat tangan. Itu brilian, Bu Rania. Tapi apakah kita bisa mengejar deadline negosiasi dengan pihak KAI? Rania tersenyum tipis. Saya sudah bicara dengan mereka kemarin. Pak Tio memberi saya wewenang penuh. Kontraknya akan ditandatangani hari Jumat. Para manajer di ruangan itu mengangguk kagum. Tidak ada yang mempertanyakan. Dalam sebulan, manajer proyek Rania, posisi baru yang diciptakan Pak Tio khusus untuknya, telah membuktikan kemampuannya. Dia efisien, dia tegas, dan dia selalu 2 langkah di depan. Dia adalah otak yang sama, hanya saja kini dia berada di tubuh yang tepat, di perusahaan yang tepat. Baik, jika tidak ada lagi, kata Rania, menutup laptopnya. Rapat selesai. Terima kasih. Timnya bubar, menyisakan Rania sendirian di kantornya. Dia berdiri dan berjalan ke jendela kacanya yang besar. Pemandangan dari lantai 48 sungguh menakjubkan. Kota Jakarta terbentang di bawahnya seperti maket yang rumit. Dia menyesap kopi paginya. Kopi hitam, pahit, tanpa gula. Dia telah menemukan kembali seleranya. Pandangannya menyapu gedung-gedung di bawah. Dan kemudian, matanya tertuju pada sebuah gedung yang lebih pendek, sekitar 10 blok jauhnya. Gedung yang dulu ia kenal baik. Kantor Bima Perkasa Group. Gedung itu tampak sepi. Tidak ada aktivitas. Di depannya, di lobi utama yang dulu megah, kini tertempel spanduk besar berwarna kuning. Rania tidak perlu teropong untuk membaca tulisan merah menyala di spanduk itu. Disegel oleh bank. Di trotoar di depan gedung yang disegel itu, ada sedikit keributan. Sekelompok orang berseragam, sepertinya petugas bank atau jurusita, sedang berdebat dengan seorang pria. Jantung Rania berdebar sedikit lebih cepat. Dia mengenali pria itu. Itu Bima. Tapi itu bukan Bima yang dia kenal. Bima yang berdiri di sana tidak lagi mengenakan setelan jas mahal yang dijahit khusus. Dia mengenakan kemeja polo yang kusut dan celana jeans pudar. Rambutnya yang dulu selalu ditata sempurna kini tampak lepek dan sedikit memanjang. Dia terlihat kurus. Dia sedang berteriak pada petugas bank itu. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah gedung. Gesturnya masih arogan, tapi kini terlihat putus asa dan menyedihkan. Dia seperti raja yang mengamuk di kerajaan yang telah runtuh, tidak sadar bahwa dia tidak lagi memakai mahkota. Para petugas itu tampak tidak terkesan. Salah satu dari mereka menyerahkan selembar map kertas, yang langsung direbut dan dilempar oleh Bima ke tanah. Rania menyaksikan pemandangan itu tanpa emosi. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemarahan. Hanya kehampaan. Pria di seberang sana terasa seperti orang asing. Orang dari kehidupan yang lain. Dia teringat percakapan terakhir mereka. Pagi hari di motel itu. Setelah dia mengirim email ke Pak Tio, teleponnya berdering dengan nomor yang tidak dikenal. Itu Bima. Dia pasti mendapatkan nomor baru Rania dari Vika, mungkin dengan mengancam. Suaranya tidak lagi arogan seperti saat konfrontasi. Suaranya serak dan putus asa. Rania, Rania, kumohon. Racaunya terdengar mabuk berat. Kamu di mana? Kamu harus kembali. Kamu harus bicara pada Tio. Katakan padanya ini semua salah paham. Aku tidak bermaksud. Tidak bermaksud apa, Bima? Tanya Rania. Suaranya tenang, kontras dengan kepanikan Bima. Aku minta maaf. Oke, aku minta maaf. Aku akan mencampakkan Selin. Aku akan membelikanmu apa saja. Tas baru, mobil baru. Kumohon. Rania, perusahaanku hancur. Rekeningku dibekukan. Mereka mengambil semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dia mulai menangis. Tangisan seorang anak laki-laki yang mainannya dirampas. Kamu harus kembali, isaknya. Kamu harus memperbaikinya. Kamu tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Rania terdiam sejenak. Mendengarkan tangisan pria yang telah menghancurkan hatinya. Tidak, Bima, katanya akhirnya. Suaranya tetap datar. Aku tidak akan kembali. Dan aku tidak akan memperbaikinya. Ini bukan lagi urusanku.
Tapi kamu istriku. Bukan lagi, kata Rania. Pengacaraku akan menghubungimu. Selamat tinggal, Bima. Dia menutup telepon. Dan dia memblokir nomor itu. Dia tidak pernah mendengarnya lagi. Kini, di depan jendela kantornya, Rania menghela napas. Dia melihat Bima akhirnya menyerah. Dia menendang ban mobil jurusita, lalu terduduk di tepi trotoar, membenamkan wajah di kedua telapak tangannya. Seorang pria yang hancur. Tiba-tiba, kata-kata terakhir Bima yang penuh racun di hari itu kembali terngiang di benaknya. Kamu tak akan mungkin bisa bertahan 1 hari pun tanpaku. Rania menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Bayangan seorang wanita profesional yang percaya diri, berdiri tegak di kantornya sendiri, memegang cangkir kopinya sendiri. Dia tidak hanya bertahan 1 hari tanpanya. Dia berkembang. Sebuah senyuman tipis, senyuman tulus yang sesungguhnya, tersungging di bibir Rania. Dia membalikan badan dari jendela, membelakangi Bima, membelakangi gedung yang disegel itu, membelakangi masa lalunya. Di atas mejanya, laptopnya menyala, menampilkan proposal proyek baru. Rania duduk, dan kembali bekerja.